Pintu masuk menuju Siraman ini dibangun sekitar tahun 1964 dengan ejaan pendiri atau pembangun yang bernama Mbah Martorejo. Adapun penjelasan tentang kata-kata Trebidin, yaitu masih menganut ejaan ketika Indonesia baru merdeka, sehingga ejaan masih menganut bahasa dari ejaan Belanda. Mbah Martorejo itu dulu di Desa Pagerutan adalah seorang tokoh. Beliau lebih dikenal dengan nama Mbah Sono, yaitu Kadus Dusun Pagerutan Desa Pagerutan. Lanjut masuk ke dalam. Dapat kami sampaikan, menurut para sesepuh desa, ringin besar ini diberi nama atau dinamai dengan Kiai Sodolanang. Menurut dari sesepuh desa, Kiai Sodolanang itu adalah beringin yang sama persis di alun-alun kota Yogyakarta, atau di alun-alun utara atau alun-alun selatan. Sedangkan batu yang di bawahnya ini diberi nama, dari dulu kami mengenal batu susu. Adapun cerita dari batu susu dapat kami sampaikan, di sini mempunyai mitos yang sangat menarik. Terdapat sebuah tanda seperti cengkraman manusia. Ini ujung timur dan ini ujung barat. Dengan mitos, barang siapa yang mampu meregangkan tangan di sini dan sampai, dipercaya oleh para warga akan mendapat keberuntungan. Seperti itu. Dan juga yang lebih menarik lagi, bahwa Desa Pagerujo itu kaya akan sejarah. Karena apa? Di sini diceritakan dari sesepuh desa, di dalamnya terdapat meriam sitomi. Sedangkan meriam sitomi itu menurut dari sesepuh desa itu adalah sebuah azimat yang dipercaya untuk mengukuhkan desa. Sedangkan dari kajian lain, meriam sitomi yang di bawah itu diterangkan bahwa pada zaman dulu meriam sitomi itu karena dianggap sangat berbahaya, mampu memusnahkan para pasukan dari para penjajah, sehingga di sini keberadaannya. Lalu dari tokoh pemangku desa mengangkat batu ini untuk menutupi meriam sitomi yang di bawahnya, karena meriam sitomi yang berbentuk otentik itu sangat berbahaya. Dan kajian dari media ataupun dari data sejarah, meriam sitomi ternyata adalah senjata andalan dari Sultan Agung Hanyokrokusumo, Raja ketiga Mataram. Menurut dari penelusuran sejarah, meriam sitomi sampai di sini itu tidak lepas dari peristiwa adanya penyerbuan ke Batavia kala tahun 1626 sampai 1628. Kerajaan Mataram menyerang ke Batavia karena di Batavia sudah diduduki oleh virus dari Belanda, sehingga Mataram menggunakan dua jalur, satu jalur laut, yang kedua jalur darat, sehingga memungkinkan sekali menggunakan jalur darat itu menggunakan peta dengan ancer-ancer atau tanda, yaitu gunung. Salah satunya bisa dilihat ketika sudah sampai Gunung Sumbing itu sudah diperkirakan itu memasuki wilayah Temanggung. Sedangkan Sindoro, Gunung Sindoro itu menandakan sudah berada di area Wonosobo. Adapun kenapa di sini apabila ada pertanyaan kok bisa lewat sini, yaitu karena menggunakan jalur darat. Kalau ditarik dari Mataram ke Batavia itu menggunakan peta dengan tanda atau ancar-ancar gunung, itu memungkinkan sekali lewat Desa Pagerujo atau lereng Gunung Sindoro. Adapun
Gunung Sindoro kenapa lewat lereng? Jika menggunakan jalur ramai atau kota itu sangat berbahaya, akan ancaman dari mata-mata, sehingga menggunakan jalur lereng atau bukit untuk menyiasati keamanan agar tidak terembus dari mata-mata yang berasal dari belakang. Lanjut ke sebelah kiri ke depan. Ini juga masih di area bawah ingin naik ke bawah. Dapat ukiran yang kami percaya adalah sebuah kata sandi. Di sini tidak ada yang bisa menerjemahkan ukiran-ukiran ini. Dari sepuh desa pun juga belum bisa menjelaskan. Karena apa? Kami percaya tokoh-tokoh tersebut ketika berada di sini tidak mungkin menggunakan bahasa dengan tulisan-tulisan yang dalam arti itu mudah dibaca oleh pihak lain. Kenapa harus sandi? Agar terjaga keamanannya dari para penjajah atau dari mata-mata yang dibawa oleh Belanda. Sedangkan di sini diterangkan oleh suku desa. Ini adalah petilasan Mbah Makukuhan. Mbah Makukuhan dijelaskan dari suku desa adalah tangan kanan atau pembantu dari Mbah Kyai Sunan Puger yang makamnya berada di bawah. Sehingga di makam Si Kramat ini banyak sekali tokoh, dan itu Si Kramat dijadikan tempat perkumpulan untuk berunding, untuk menyusun strategi dan lain sebagainya, sehingga sampai sekarang warga Dusun Pagotan Desa Paharjo mempercayai bahwa di Si Kramat adalah tempat yang luhur, yang dijunjung tinggi baik dari tokoh ataupun adat ataupun kebudayaan, sehingga ketika Jumat Kliwon setiap 70 hari sekali masih dilestarikan dengan acara tenongan atau sadhana. Makam di sebelah ini dipercaya oleh para warga adalah makam dari Mbah Sunan Puger. Menurut dari penelusuran saya yang dikenal dengan pemerintah desa dan juga sesepuh desa, kami meyakini bahwa Mbah Sunan Puger beliau adalah tokoh yang sangat berjasa di Desa Pagerjo. Peran beliau sangat vital di sini ketika era penjajahan. Beliau dipercaya yang menumpas para penjajah di area sekitar Pagerjo, sembari beliau menyusun strategi menularkan atau bersyiar agama Islam, dan juga di sini tempat berkumpulnya para tokoh. Dari kata Si Kramat menurut para sepuh desa itu berasal dari kata sengker kalian di rumah, sehingga Si Kramat itu dapat diterangkan bahwa tempat yang seharusnya dirawat, dijaga dan dilestarikan. Di sini adalah tempat untuk berkumpulnya para warga dalam mengadakan tradisi tenongan ataupun nyadran. Sadran yang dimaksud dari sesepuh desa menerangkan angsum daharan di sini, sehingga setiap Jumat Kliwon 70 hari sekali di sini selalu rutin dilaksanakan, dan juga ketika ada acara event tertentu itu setiap 70 hari sekali, dan juga setiap ada event rutin dilaksanakan. Dan juga di sebelah itu adalah makam juru kunci pertama. Ini dikenal dengan nama almarhum Mbah Bima. Ini juru kunci pertama dan menjadi acuan
latar waktu keberadaan tentang adanya penduduk atau peradaban di sini yang menurunkan para warga. Beliau sampai sekarang masih ada keturunan yang terus menjaga makam ini, yaitu sudah mencapai 7 tingkatan sampai Wareng atau di atasnya lagi. Sehingga dalam penelusuran tentang latar waktu Pangeran Sundoro atau Hamengkubuwono II, Raja Sri Sultan Hamengkubuwono II, itu ketika 7 turunan dan dikalikan dengan rentan jarak usia sekitar 40 tahun, bisa dikalkulasi 7 kali 40 sekitar 280 tahun yang lalu. Dan itu ketika dihitung mundur ke belakang, itu sekitar mendekati tahun 1750-an, yaitu lahirnya Pangeran Sundoro. Sedangkan di sebelah sana itu ada petilasan makam Mbah Bondan Kejawan. Mbah Bondan Kejawan itu juga dipercaya oleh para warga dan sesepuh desa, beliau adalah penderek ataupun pembantu dari Mbah Sunan Buger. Adapun tempat lain di sini di sebelah, yaitu sungai atau kali yang bernama Kali Cude. Karena Kali Cude dari sesepuh desa tidak ada yang tahu siapa yang beri nama, hanya saja Kali Cude itu namanya sangat mirip atau sama dengan kali atau sungai yang berada di Yogyakarta, dan juga ada kebun gede di sekitar sini, dan itu juga menyiratkan nama yang mirip dengan kota gede atau pasar gede yang berada di wilayah sekitar Keraton Yogyakarta. Dan juga nama dusun di Desa Bagujo juga dikenal dengan Dusun Jangkringan, dan itu juga sama dengan wilayah yang berada di Provinsi Yogyakarta. Sehingga menurut saya dan juga Pak Pemdes dari Pemdes itu meyakini Desa Pagerjo adalah minimalis dari wilayah Yogyakarta, karena mengacu pada nama-nama wilayah yang persis atau sama keberadaannya dengan di sekitar wilayah Yogyakarta.